cerita ringan aja sih, Ci. Pengalaman orang tuh kayak merasa ditipu sama yang namanya asuransi. Menurut Koko dan Cici pendapatnya seperti apa? Sebenarnya sih not so much ditipu ya, tapi lebih kepada pengertian. Ya, karena kita ambil 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu orang taruh uang gimana? Mungkin taruh di lemari, tabungan. Ya, I don't think di tabungan gitu ya. Mungkin di lemari, mungkin di bawah bantal, mungkin di dalam tanah. Jadi asuransi ini juga sangat berbeda dengan instrumen yang ada di perbankan. Nah, kalau dari Koko sendiri nih, ilustrasi buat anak muda usia 25 sampai 40 tahun, itu tuh mereka harus beli asuransi buat siapa sih? Atau produknya harus seperti apa sih? Oke, sebenarnya sih Halo semua, selamat datang kembali di Tanya Ahoy. Tempat kita ngobrol santai tentunya, tapi dalam. Soal hidup, kerja, keluarga, tentunya keuangan. So, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang couple asuransi, suami istri yang berkecimpung sudah 26 tahun di bidang asuransi. So, kita kenalan langsung dengan Koko Rudy dengan Cici Cipi. yes, hi. Yes. Halo semua. Halo semuanya. So, Koko Rudy dan Cici Cipi bisa kenalin dulu apa yang kalian kerjakan dan mungkin latar belakang kalian sebelum berada di industri asuransi. Oh, oke. So, setelah balik dari Australia kuliah, saya masuk ke industri keuangan, ya. Jadi selama kurang lebih 30 tahun ini saya ada di industri keuangan, ya. Saya masuk ke pasar modal, waktu itu karena masih baru, jadi belajar menjadi fixed income trader, ya, trader obligasi. Selama kurang lebih 3 tahun, kemudian saya berkecimpung di dunia saham, ya, masih di capital market juga, keuangan, selama setahun. Sesudah itu saya pikir itu cukup buat belajar. Saya mau melakukan hal yang lain, dan kemudian saya bertemu dengan industri ini, dan tidak berasa dia sudah 25 tahun, ya masuk ke 26 tahun. Oke. Kalau Cicipi? Oke, saya dulu bekerja setelah lulus dari Untar, saya bekerja di bank. Tidak lama, kemudian saya pindah ke perusahaan alat berat di Indonesia nomor 1. Kemudian pindah ke perusahaan software. Saya sebagai management consultant di sana. Kemudian menikah dan setelah punya anak diminta untuk berpartner di perusahaan asuransi. Oke. Nah, Ko Rudy dan Cicipi sudah lama ya berada di industri asuransi. So, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih sehingga teman-teman teman-teman dari Tanya Ahoy bisa belajar dan ambil sesuatu yang Koko dan Cici pernah capai. So, mungkin cerita ringan aja sih, Ci. Pengalaman orang tuh kayak merasa ditipu sama yang namanya asuransi. Menurut Koko dan Cici pendapatnya seperti apa? Sebenarnya sih not so much ditipu ya, tapi lebih kepada pengertian. Ya, karena kita ambil 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu orang taruh uang gimana? Mungkin taruh di lemari, tabungan. Ya, I don't think di tabungan gitu ya. Mungkin di lemari, mungkin di bawah bantal, mungkin di dalam tanah, gitu ya, di dalam kaleng. Di kaleng kok, kayak bapak betul. gue. Yeah, kemudian tanahnya bergerak, dia pusing gitu ya. Yeah. Nah, kemudian berjalan waktu ada perbankan mulai datang, taruh uang di kami supaya lebih aman gitu. Nah, pada saat itu juga orang masih skeptis gitu loh. Saya taruh uang di kamu, nanti uangnya hilang atau gimana? Yes. At that moment in time, okay? Berjalan waktu, industri keuangan lebih canggih dan lebih baik, melihat kebutuhan masyarakat. Muncullah namanya asuransi. Jadi asuransi ini juga sangat berbeda dengan instrumen yang ada di perbankan. Okay. Di instrumen perbankan orang taruh uang 1 juta, ya uangnya ada 1 juta. Ya. Taruh di asuransi, orang menitipkan 1 juta, ya tiba-tiba bisa muncul 300 juta, 500 juta ketika dibutuhkan. Jadi seakan-akan orang mengatakan bahwa you mau nipu saya, karena pikiran dia masih di instrumen perbankan. Saya taruh uang 1 juta, adanya uang 1 juta. Gitu.
Seperti itu sih. Seperti itu ya kok. Lebih ke arah situ. So, mungkin kalau bisa dibilang perbedaan asuransi zaman dulu sama zaman sekarang tuh apa sih kok? Atau Cici? Saya tidak membeli asuransi ya zaman dulu ya. Hmm. Dan saya waktu berkenalan dengan asuransi juga pertama kali diperkenalkan oleh Rudy waktu itu sebagai pacar ya. Dan dari situ saya belajar bahwa dari asuransi itu kita bisa put aside, kita bisa sisihkan untuk transfer resiko. Ilmu yang saya dapat adalah seperti itu. Jadi untuk membedakan konsep di kepala saya taruh uang di bank itu hasil yang saya dapatkan apa. Kalau saya taruh di asuransi, jangan berharap hasil. Kecuali kamu berharap transfer resiko itu terjadi dan tercover seperti itu. Mungkin tips cara Cici waktu pertama kali kan menjadi kliennya Korudi. Untuk beli satu produk dan tahu manfaatnya itu waktu itu Cici decide seperti apa? Oke, jadi saya punya mama, ibu saya itu menderita stroke di usia post menopause, belum berusia usia 60 gitu ya. Dan saya waktu itu bekerja dan kita tidak punya asuransi, belum ada BPJS saat itu ya. So yang menjadi perusahaan asuransi siapa? Ya kita, papi saya dan saya yang mengeluarkan uang dan kakak saya tentunya. Kita melalui proses itu kita bayar waktu beliau di rumah sakit, beliau fisioterapi dan postnya itu ternyata berkelanjutan. Oke. Ya. Nah, kalau yang kami alami sakit-sakit kecil itu tidak masuk rumah sakit atau tidak berkelanjutan, uangnya sedikit yang keluar, kita bisa dengan gaji kita atau tabungan kita. Tapi kalau begitu sudah besar, kita sudah berpikir untuk mencairkan satu persatu aset kita. Nah, berawal mula dan mendasari cerita itu di keluarga, nah, Rudy datang dengan suatu solusi transfer risiko tadi berupa produk asuransi. Nah, itu kena di saya beli idenya dan saya beli produknya. Oke. Tapi bukan untuk ibu saya, tapi untuk saya. Untuk persiapan kalau terjadi resiko itu ya. Nah, kalau dari Koko sendiri nih, ilustrasi buat anak muda usia 25 sampai 40 tahun, itu tuh mereka harus beli asuransi buat siapa sih? Atau produknya harus seperti apa sih? Oke, sebenarnya sih beli produk ya banyak lah instrumen di luar sana ya. Tapi mungkin secara langkah demi langkah, orang-orang yang sudah mulai mencari uang, let's say di usia 22-23 tahun kan mereka cari duit. Nah, duit yang mereka cari ini mereka pakai dan tentunya ya sesudah mereka cari mereka perlu kembangkan duit itu. Banyak yang mulailah main namanya Bitcoin lah, saham lah, apalah segala macam gitu loh. Anything that's fine ya untuk pengembangan. Tapi setelah dikembangkan, mungkin yang paling penting adalah dia perlu menjaga juga gitu. Menjaga apa yang dia cari dan apa yang dia kembangkan. Nah, bagaimana cara menjaga? Menjaga dari apa? Menjaga dari mungkin hal-hal yang seperti ya sakit gitu. Sakit ke dokter. Kemarin anak kami itu demam ke rumah sakit 3 hari 2 malam, itu butuh 30-an juta. Wow. Jadi kalau misalkan tidak dijaga, apa yang terjadi? Dari mana duitnya? Ya kalau harus ambil dari tabungan lumayan juga gitu. Lumayan juga gitu. Nah, kebetulan karena ada fasilitas dari produk asuransi, 32 juta itu ya ditalangi oleh si perusahaan asuransi gitu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing dengan uang yang kita sudah cari, kita kembangkan. Gitu. Itu lebih banyak menjaga. Nah, tujuan dari menjaga juga adalah untuk make sure gitu bahwa apa yang dijaga ini, apa yang sudah dicari dan dikembangkan itu nanti bisa dibagi. Ketika masuk dalam 1x2 meter itu kan perlu dibagi ya. Perlu dibagi-bagi kepada siapa aja mau dibagi itu. Jadi instrumennya bagaimana carinya ya berdasarkan kebutuhan gitu. Jadi berdasarkan kebutuhan ya. Jadi kalau bisa dibilang kok kalau anak-anak muda sekarang ketika dia usia 25 sampai 40 tahun mereka bisa start dari mereka boleh mungkin memulai mencari program yang gigi nyamuk. Oh, gigit nyamuk. Kenapa tuh kok? Gigi nyamuk, saya digigit nyamuk sama anak saya. Kita di rumah sakit 6 hari ya. Nah, kita beri tamasya di rumah sakit 6 hari. Staycation gitu ya. Staycation itu kurang lebih 80 juta. Wow. 80 juta gitu dari nyamuk. Jadi bagaimana kita mau menjaga tabungan kita ya pakai
kartu yang disediakan oleh perusahaan asuransi. Oke, jadi semua guys, buat teman-teman yang mungkin kalau belum punya proteksi kesehatan, mungkin bisa start dari Boleh mulai dari sana. dulu ya, dari Boleh. kartu ya. Nah, setelah mereka sudah mulai dari sana, mereka masuk ke mana tuh kok? Oke, ya. Jadi masih masuk di dalam instrumen menjaga. Menjaga apa? Selain menjaga tabungan, yang kedua adalah misalkan contoh ambil tadi contoh dari nggak usah deh. Kemarin saya bertemu dengan seorang klien 32 tahun. Dia sudah menjadi klien kami cukup lama. Kemudian satu hari dokter dia tidak enak badan, cek dokter, dan dokter mengatakan bahwa dia terkena kanker. Oke. Dia punya kaget gitu. Ya, dan kemudian dia melakukan pengobatannya. Pengobatannya butuh kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Sampai hari ini pun masih monitor gitu. Artinya dalam kondisi dia sakit itu dia tidak dapat bekerja. Dan dia tidak dapat bekerja, tentunya tidak ada pemasukan uang ya. So, bagaimana kita perlu menjaga juga supaya ketika hal itu terjadi, masih ada dana yang boleh masuk menggantikan si pencari nafkah. Nah, itu mungkin yang kita sebut sebagai income protection. Income protection ya, Ko. Income protection. Ya, dan perusahaan asuransi punya instrumen itu. Oke. Nah, berarti buat teman-teman Sobat Tanya Ahui, kalian mungkin bisa start dari yang kartu kesehatan, kemudian kalian bisa create income protection kepada orang-orang yang kalian percaya, sehingga bisa menolong kehidupan teman-teman dan melakukan transfer resiko yang sehingga tidak terjadi resiko yang tadinya orang tua cicipi terjadi, tidak terjadi di dalam kehidupan teman-teman. Menarik sekali, ya. Jadi kemarin malam, just kemarin malam gitu ya, saya bersumria dengan klien ini. Beliau ada di kota yang lain, dan kemudian kita ngobrol, dan beliau ngomong pada saat itu, ketika dia berkomunikasi dengan saya, sebenarnya sangat skeptis ya, dalam hal nggak mungkin lah ini nggak mungkin itu. Tapi ketika mulai memberikan data kepada saya, dan kemudian saya bilang, oke, kita boleh bantu, and ini akan di cover oleh perusahaan asuransi. Dan dia bilang, oh ya, gitu ya. Tapi masih dalam kondisi skeptis juga. Gitu. Sampai kita proses dan kemudian dananya masuk, baru dia bilang, oh, beneran ya? Asuransi itu beneran ya? Beneran ada uangnya ya, Ko? Beneran memberikan tunjangan ketika memang orang memenuhi syarat gitu loh. Iya. Bahwa orang itu memenuhi syarat untuk melakukan namanya klaim. Oke, orang bisa dikategorisasikan memenuhi syarat untuk memenuhi klaim itu seperti apa, kok? Oke, well sederhana, kalau dia masuk rumah sakit, ya selama bukan staycation, ya dia masuk rumah sakit, dia di cover oleh kartu rumah sakit. Oke. Nah, kemudian income protection itu berhubungan dengan sakit-sakit yang berat, seperti stroke lah, kanker lah. Ini pemain utama nih. Stroke dan kanker ini kan orangnya masih kelihatan aktif, masih baik gitu ya. Tapi di dalamnya tidak gitu. Oke. Jantung, ya kita juga banyak sekali menangani klien-klien yang kena masalah dan jantung. Ya. Ada yang sudah hampir bypass segala macam. Ya. Gagal ginjal. Ya. Dan itu banyak sekali jenis-jenisnya gitu loh. Ya, yang memenuhi syarat untuk itu. Dan klien itu kemudian juga ngomong tentang papanya yang tidak pernah percaya gitu. Tidak pernah percaya. Dan ketika dananya masuk ke dalam rekening, dia baru mengatakan, papanya juga mengatakan, oh hebat sekali ya, asuransi bisa melakukan itu ya. Wow. Seperti itu. Ya. Jadi itulah salah satu klaim yang pernah Koko dan Cici tangani ya. Nah, pada saat kehidupan klaim itu cair tuh, Kok. Kan tadi klien Koko cair tuh 1 miliar ya, atau berapa mungkin? Kemarin tuh kita bantu dia 1 miliar. 1 miliar ya, dia cair, and then apa yang dia rasakan dan apakah dia merasa happy atau mereka merasa menyesal karena jumlah nominal yang dia ambil tidak besar? Seperti yang tadi saya bilang gitu ya. So klien ini diambilkan programnya oleh mamanya. Ketika dia masih, I think belum kerja lah, masih SMP gitu ya. Ya, itu pun karena seseorang datang kepada mereka dan kemudian menjelaskan, dia mengatakan sih tanda kutip dipaksa. Oh, dipaksa. Ya, tanda kutip dipaksa untuk ambil program itu gitu. Ya. Nah, diambilkan program itu dan ketika dananya masuk, saya mengatakan kepada klien kami ini, ya, you perlu berterima kasih kepada mamamu. Yes. Karena mamamu lah yang kemudian mengambil inisiatif
untuk mengambilkan program ini. Ya, sebenarnya dalam hati dia bilang, oh ya, saya belum mengatakan terima kasih. Ya, dan at that moment dia kemudian setelah selesai berkomunikasi dengan saya, dia berterima kasih sama mamanya. Praise the Lord ya kok. Yes. Jadi berkat bentuk rasa cinta seorang ibu kepada anak sehingga anak itu boleh tetap terlindungi walaupun mungkin ibunya sudah tidak memberikan nafkah buat dia lagi ya. Betul sekali. Nah, Koko sudah hampir 25 tahun. Apa sih bedanya agent sama konsultan keuangan? Bedanya di mana kok? Agent itu kalau kita terminologikan adalah sama seperti dengan penjual obat. Penjual obat. Dia tahu secara struktur manfaat-manfaat dari obat dan dia jual. Yes. Konsultan itu sama dengan seorang dokter. Konsultan ini dokter ini juga tahu tentang obat, tapi secara proses yang berbeda. So si agent itu dia menjual produk. Sedangkan si konsultan dia mencari tahu apa sih yang menjadi problem dari si nasabah. Ya, apa sih problemnya? Nah, kalau dia sudah temukan problemnya, kemudian dia mencari solusi. Instrumen apa, produk asuransi apa yang dapat menyelesaikan problemnya itu ya kok? Yes. Ya, jadi konsultan itu sama dengan seorang dokter. Ya. Kan kalau kita lagi nggak enak badan, kita ke dokter kan pasti tanya tuh, you nggak enak badan apa, gitu. Ujungnya sih dia tanda kutip dia jual obat ya, ujung-ujungnya ya. Tapi prosesnya berbeda gitu. Gitu sih. Jadi mungkin teman-teman di luar sana harus lebih aware bahwa yang namanya ketika kita tahu kita mau beli satu produk tuh kita nggak kayak langsung beli ya kok. Jadi kita cari tahu dulu nih problemnya apa. Kemudian kita baru tahu atau tanya dengan konsultan keuangan teman-teman tuh solusinya nih apa ya untuk problem saya. Yes. Ya, jadi agen asuransi mungkin tidak punya education yang tinggi-tinggi ya. Yeah. Sedangkan si konsultan, si dokter itu dia kan udah kuliah. Yeah. Dia sekolah gitu loh. Mungkin dia habis spesialis juga gitu. Yes. Nah, sama. The consultant is that there. Nah, menurut Cici, tanda-tanda agen atau konsultan keuangan yang bisa dipercaya itu seperti apa? Konsultan keuangan itu pasti ada belajarnya kan ya, seperti yang dulu bilang tadi. Sebelum dia bertemu dengan calon prospek, itu kan dia sudah harus mempersiapkan diri, dia harus fact finding apa terhadap prospek tersebut kan, dan data apa yang dia harus terima atau dia find out, kemudian dia harus memberikan solusi apa. Before that, dia harus memberikan summary apa terhadap si pemilik keuangan tersebut. Ya, jadi kalau kita adalah seorang konsultan, kita harus berinteraksi, tidak hanya mengetahui dari fitur produknya sendiri yang mau kita berikan sebagai solusi. Tapi kita juga tidak memberikan solusi yang sebetulnya dia sudah punya solusinya. Jadi karena kita ingin menjual demi untuk kepentingan kita, target kita atau apa gitu, tapi tidak, kita lebih ke arah kita mau bantu orang ini dari sisi yang mana. Kalau dia sudah berlebih, kita kasih tahu lebihnya di sisi mana, kurangnya di sisi mana. Dan disitulah kita masuk untuk memberikan solusi keuangan tersebut. Nah itu meluas ya, meluas. Apabila kita melihat dia sudah cukup di sisi asuransi, kita juga boleh untuk memberikan suggestion bahwa kayaknya kamu udah cocok untuk investasi. Nah, untuk yang seperti ini kamu bisa berkonsultasi dengan yang siapa dan seterusnya. Jadi bisa dibilang harus punya knowledge dulu ya. Betul. Terhadap satu produk ataupun suggestion yang akan dia lakukan nantinya ya. Betul, dan apa yang dia akan berikan kepada orang tersebut itu harus objektif. Jangan subjektif. Jangan untuk kepentingan diri konsultan ya. Nah, kalau dari Koko ada tambahan mungkin orang atau konsultan keuangan apa yang bisa dipercaya gitu kok? Over the last 25 years ya, 25 tahun ini yang menjadi tantangan di industri ini adalah orang keluar masuk. Means seseorang bisa baru mulai, dia ketemu dengan kolega-kolega, keluarga segala macam. 3 bulan kemudian dia sudah tidak di industri ini.
Oke. Nah, itu menjadi satu hal juga yang perlu menjadi pertimbangan. Itulah yang membuat kami berdua ada di industri ini selama ini. 25 tahun. Iya. Dan itu adalah perjalanan yang panjang ya. Perjalanan panjang, lika-liku yang panjang. Jadi ketika klien bertanya pertanyaan itu, ya kami cuma mengatakan, kami baru 25 tahun di industri ini. Dengan dedikasi, dengan apa yang kami mau lakukan buat klien. Itu sih. Oke. Nah, menurut Koko sendiri sebagai konsultan keuangan, bagaimana caranya agar klien tuh bisa suka dengan konsultan itu? Tipsnya gimana kok? Sebenarnya sih is not so much disukai ya, tapi lebih kepada apakah boleh diandalkan. Hal kecil, ketika seorang klien menelpon atau ketika seorang klien mengirimkan WhatsApp, berapa lama kita responsnya? Hal kecil. Oke. Iya. Saya kebanyakan waktu ada di meeting, dan ketika meeting handphone saya akan silent. Nah, tapi ketika saya selesai meeting, saya akan lihat handphone saya, apakah ada missed calls atau ada WhatsApp yang saya perlu tindak lanjuti. Jadi itu salah satu mungkin yang boleh menjadi titik awal ya, yang sederhana gitu. Yang sederhana adalah berarti fast respon, bisa dihubungi gitu ya. Disukai lebih kepada ini sih, saya lebih melihat bagaimana kita boleh menjadi manfaat buat klien. Itulah sebabnya kita pergi belajar. Jadi ketika seorang klien bertanya, contoh klien kami menelpon, dia ada keluhan atas kesehatannya, dan dokter mengatakan dia punya, yang ambil contoh tadi, cancer ya. Nah, ketika dia mengatakan itu, saya meminta beberapa data. Nah, ketika dia berikan datanya dan saya mengatakan dah mantap ya, dah mantap. Oke, ini kita boleh klaim. Ini akan dibayar oleh perusahaan asuransi. Dia juga, secepat itu ya you jawab ya. Begitu mantapnya dijawab gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut Cici, untuk anak-anak usia 25 sampai 40, lebih baik investasi dulu apa punya produk asuransi dulu, Ci? Anak-anak usia 25 sampai 40 itu udah mandiri lah ya, kita bilangnya sudah, hopefully sudah berpenghasilan tentunya kalau sudah mandiri. Nah, usia segitu kita saat ini ya kita bisa bilang ya, ada anak-anak yang bekerja secara mandiri sebagai seorang profesional, sebagai content creator mungkin seperti aku yang menghasilkan uang secara serius gitu ya, atau juga punya bisnis sendiri, atau juga ada yang bekerja di kantor dan di cover secara full untuk kesehatannya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan apakah dia harus berinvestasi dulu atau dia bikin produk untuk jaga keuangan dia juga. Seperti yang tadi itu dibilang, kartu kesehatan atau kartu hospital itu adalah yang paling mendasar yang perlu dimiliki. Ya. Karena kalau sakit pasti keluar duit di situ dulu. Risiko lain ada, betul, tapi kalau yang masih muda dan menjaga kesehatan dengan baik, ya, dan sel tubuhnya juga masih baik ya, itu jarang sekali yang diketemukan seperti usia 50 tahun ke atas untuk sakit kritis seperti itu ya. Tapi untuk risiko kecelakaan itu bisa terjadi kapan saja, dan itu bisa dengan kartu tersebut. Investasi itu adalah pilihan kedua setelah yang pertama itu dijaga dulu. Investasi itu bisa kapan saja, tapi juga jangan lupa risiko juga bisa datang kapan saja. Dan investasi itu bisa menghasilkan uang apabila investasinya modalnya besar. Benar? Bisa mulai menghasilkan apabila modalnya besar. Terbalik dengan asuransi. Asuransi itu bisa menjaga uang besar dengan uang terbatas atau uang kecil. Kenapa saya bilang uang terbatas uang kecil? Karena kita ngomong usia muda. Ya. Saat yang paling tepat untuk masuk asuransi pada saat sudah punya uang yang untuk disisihkan adalah saat usia muda, saat masih sehat. Ingat, asuransi itu dibeli dengan kesehatan, dibayar dengan uang. Dibeli dengan kesehatan, dibayar dengan uang ya. So, alokasi yang ideal nih Ci buat anak-anak yang tadi kita baru bicarakan 25 sampai 40, idealnya tuh mereka ketika start di asuransi itu berapa ya yang harus mereka spending?
Aturannya sih ya sebenarnya sih max-nya adalah 15%. Max-nya 15% Yes, ya? untuk instrumen insurance. Oke. Itu max-nya gitu. Nah, tapi berjalan waktu, beberapa klien kami itu ketika kita ketemuin, ya, ketika kita kemudian menghitung berapa sih yang menjadi kebutuhan itu, ya. Setelah menghitung kebutuhan mereka, kemudian kita berikan solusinya dan muncullah premi. Dan ketika premi muncul, kebanyakan dari mereka mengatakan, cukup besar ya. So, cara kami membantu klien adalah mereka boleh start, do something. Means bisa aja ya mereka start 30%-nya, 40%-nya, kemudian berjalan waktu mereka boleh menutupi kekurangan mereka. Ya, Oke. itu sih. Jadi kita mungkin bantu klien-klien itu untuk bisa tahu goalnya mereka harus capainya seperti apa, kemudian mereka bisa startnya, do something-nya itu seperti apa ya? Yes, that's right. That's right. Oke. Start small. Yeah, start small. Start small. Yeah, do something. Oke. Do something. Start small and do something. Yeah. Nah, menurut Koko, tips untuk memilih asuransi kesehatan untuk keluarga muda. Oke. Dari apa yang kami lalui selama 25 tahun, ada 2 item dari manfaat dari asuransi kesehatan itu yang sangat penting. 2 item itu adalah operation. Ketika terjadi namanya operasi, itu coverage-nya bagaimana? Oke. Oke. Dan yang kedua adalah namanya biaya aneka perawatan rumah sakit. Infus lah, ya. Pokoknya lagi di rumah sakit. Obat-obatan. Obat-obatan, ya. Itu seperti apa? Ya, karena antibiotik satu botol itu 4 juta. 1 botol antibiotik 4 juta. Can you imagine kalau dia ada plafonnya gitu? Wow. Ya, dan plafonnya misalkan lah 20 juta lah. Wah. Dan kalau 1 hari itu butuh 2 botol, wah selesai. Selesai kok. Kayaknya besok jual emas kayaknya. Ya, akhirnya ya itu 2 hal yang perlu diperhatikan kalau mau lihat instrumen asuransi kesehatan. Oke. Tapi menurut pandangan Koko sendiri kan kalau dengan kenaikan asuransi belakangan ini tuh kan lagi marak-maraknya ya kok. Sedangkan kan anak-anak muda diminta untuk startnya dari kartu kesehatan. Nah, bagaimana tanggapan Koko melihat terkait hal ini? Ya, Ibu Sylvie mungkin? Saya rasa yang kedua yang aku bilang cocok ya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan sebaiknya dikombinasi ya. Jadi beliau yang punya income di bawah UMR 10 juta ke atas, di bawah sekitar segitu ya, maksudnya range-nya, bisa dengan membeli BPJS plus menyisihkan untuk ya premi yang sesanggupnya dia sisihkan setiap bulannya untuk proteksi income. Di sana ada proteksi untuk kondisi kritis ataupun meninggal di sana. Oke. Nah, menurut Koko atau Cici, mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Asuransi itu rugi. Fakta. Orang ambil asuransi tujuannya bukan untung. Klaim meninggal pertama saya itu terjadi kepada seorang klien yang baru berjalan polisnya 71 hari. Wow. 32 tahun mengambil polis, kemudian 71 hari dia take off. Menghadap Tuhan dengan kondisi kanker paru-paru. Premi yang dia bayarkan adalah 481.000 kalau nggak salah. Oke. Dan dia, keluarganya, anaknya itu menerima klaim 100 juta. Itu untung. Jadi kalau orang mau untung ambil asuransi, berarti terjadi namanya resiko. Ya. Terjadi transfer resiko tadi yang Cici bilang. Jadi actually not so much rugi sih, tapi lebih kepada itu adalah biaya memang yang perlu dikeluarkan. Gitu. Iya. Orang beli ban serep di mobil. Iya. Mau dipakai nggak? Enggak lah, kalau nggak bocor ya ngapain dipakai? Kalau boleh jangan dipakai. Karena itu baru dipakai kalau terjadi namanya bocor lah, bannya meletup lah gitu ya. Itu baru dipakai gitu loh. Tapi orang tetap punya ban serep itu. Dengan jaga-jaga. Ya, itu bahasanya jaga-jaga. Jaga-jaga. Gitu. Ya, jadi asuransi dibeli bukan untuk untung. Tapi asuransi dibeli yang bahasanya Sylvia, mentransfer resiko.
mentransfer resiko. Oke. Menurut Koko dan Cici, 3 mitos besar tentang asuransi yang pernah selama 25 tahun ini Koko dengar. Oh, kalau saya ya, yang lucu dulu. Ya. Kalau beli asuransi, justru nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau nggak beli asuransi, kejadian. Iya. Tuh, mitos. Oke. Kalau menurut Koko? Mitos asuransi, saya nggak pernah dengar masalahnya. Oh, Koko nggak. Oke. Nah itu, ya mitos asuransi itu nipu. Ya. Ya, sebenarnya asuransi bukan nipu. Cuma pola bekerjanya instrumen asuransi berbeda dengan pola rekening yang ada di bank. Itu saja, gitu loh. Jadi pemahaman atas produk asuransi itu yang perlu diketahui dan perlu dimengerti. Oke, berarti mungkin lebih kepada anak-anak muda di luar sana juga perlu paham ketika dia ditawarkan satu produk, dia baca, dia tahu apa yang dia beli kali ya. Yes, betul. Jadi dia tidak hanya menyerahkan kepada agentnya atau konsultan keuangannya untuk saya percaya aja lah. Nah, ternyata dia salah membeli produk yang dia mau beli gitu ya. Betul. Ya, itu yang banyak terjadi di lapangan ya. Orang percaya saja. Karena kebanyakan agent atau konsultan datanya kan kepada orang-orang yang mereka kenal. Orang-orang yang menjadi keluarga, teman, saudara gitu loh. Jadi dipercaya aja gitu. Nah, padahal faktanya adalah mama saya, ya sudah you atur. Saya bilang tidak. Saya harus jelaskan. Nah, jadi semua keluarga saya, teman-teman saya menjelaskan apa adanya gitu. Supaya di kemudian hari mereka tidak mengatakan bahwa kok kamu nggak ngomong kayak gini, kok kamu ini, kok kamu ini, gitu ya. Jadi bukan hanya percaya, tapi perlu tahu dan mengerti. Nah, tips menjadi konsultan keuangan yang profesional dan berintegritas itu seperti apa kok? Nomor 1, dia perlu belajar. Belajar apa? Belajar produknya. Produknya, cara bekerjanya seperti apa sih? Apa sih pro-nya, apa cons-nya? Apa yang dapat dilakukan oleh produknya, apa yang tidak dapat dilakukan oleh produknya? Ya, itu dia perlu mengerti cara bekerja dari produknya. Kemudian cara menghadapi klien-klien di luar sana dengan karakter yang berbeda-beda. Sehingga dia dapat membantu klien-kliennya. Klien-klien yang gampang bingung, gitu ya. Ada klien yang gampang bingung, kita tidak memberikan terlalu banyak option. Mungkin cuma 1. Ya, setelah kita pelajari apa sih yang baik buat klien ini, kita berikan 1. Ada klien-klien memang membutuhkan data. Nah, klien-klien membutuhkan data dan kita perlu provide dia data-data. Sehingga dari data-data itu dia boleh memutuskan. Saya pikir dan satu hal yang berhubungan dengan integritas adalah yang sederhananya itu, yang tadi. Ketika si klien menelpon, si klien WhatsApp, bagaimana cepatnya kita merespons. Dan kalau memang ada data yang kemudian salah diberikan, ya kita perlu koreksi dan menjelaskan tentang data yang sebenarnya apa sih. Itu dia. So, itu aja yang Ahui mau tanya ke Koko Cici. Thank you banget sudah datang di YouTube Tanya Ahui. Semoga teman-teman di luaran sana yang dengerin Tanya Ahui, mereka bisa start small and do something buat diri mereka atau keluarga yang mereka sayang. Thank you Ko, thank you Ci. Terima kasih Ahui, Tuhan berkati.